Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara-acara yang memang paling ditunggu-tunggu di Desa Sadapaingan, khususnya untuk masyarakat Sadapaingan dan sekitarnya. Mungkin di luar juga ada yang memang ingin tahu seputar Sadapaingan. Kali ini alhamdulillah sudah kedatangan tamu. Dan acara kita kali ini adalah ngopi bareng, ngobrolin pilkades bareng di Desa Sadapaingan. Bersama saya Henry dan rekan saya Desiani. Alhamdulillah pada hari ini kita memiliki kesempatan langsung wawancara bersama salah satu calon kepala desa Sadapaingan, yaitu Bapak Didin. Bapak mungkin mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Didin Komarudin, alamat Dusun Bojongsari, RT 3 RW 15, Desa Sadapaingan. Pekerjaan wira swasta, pendidikan SLTP sederajat. Apa kabar Pak Didin? Baik. Sehat? Sehat. Dan tetap semangat? Semangat. Semangat selalu ya Pak Didin ya. Pak Didin itu mencalonkan diri menjadi calon kepala desa Sadapaingan. Ngomong-ngomong Pak, saya ingin tahu dulu pengalaman kerja ataupun usaha ataupun di bidang organisasi apa saja Pak? Kalau pekerjaan saya di bidang wira swasta dan organisasi saya pengurus di satu partai politik. Dalam bekerja itu wira swastanya itu apa saja Pak bidangnya? Perniagaan, perdagangan. Perdagangan di bidang jasa. Sound system itu ya? Ya, bidang jasa. Oh, Sudah berjalan berapa lama Pak? Kalau sound system hampir lebih 8 tahun. Oh, udah lama ya? Ya, udah lama. Cukup senior di bidang sound system itu ya di Sadapaingan. Memang Pak Didin ini salah satu pemilik sound system itu, jadi yang acara-acara hajatan yang memerlukan sound system itu memang ke Pak Didin, memang salah satu UMKM juga di Desa Sadapaingan. Selanjutnya Pak, supaya warga Desa Sadapaingan tahu apa sih motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa? Saya rindu perkembangan untuk semua bidang di Desa Sadapaingan ini. Gitu. Contohnya di kepemudaan, Desa Sadapaingan harus punya tim inti ya yang memajukan nama baik Sadapaingan gitu. Memajukan nama baik Desa Sadapaingan, Pak mempunyai strategi khusus gak untuk memajukan Desa Sadapaingan, seperti apa mungkin? Di bidang olahraga strateginya mungkin mensupport, mendanai, memberi pembinaan, pelatihan, dan untuk UMKM mungkin memberi fasilitas, bantuan istilahnya gitu. Itu Pak, gimana ceritanya Pak yang Bapak ingin memajukan para UMKM, terus kepemudaan, gimana ceritanya sampai-sampai Bapak harus memang menjadi kepala desa dulu gitu, padahal kan untuk memajukan itu nggak perlu jadi kepala desa Pak. Kan kalau sudah menjadi suatu kepala desa, kita cepat mencari dana, jadi lebih mudah aksesnya efisien itu ya. Akses. Kalau masyarakat Kalau biasa agak ini gitu. Susah ya. Ribet ya. Luar biasa. Jadi tujuannya memang untuk mempermudah. Memang baik tujuannya itu memajukan agar memang Sadapaingan itu lebih maju lebih maju dari seperti biasa-biasanya gitu Pak ya. Ada perubahan di Desa Sadapaingan gitu. Selanjutnya visi misi Bapak sebagai salah satu calon kepala desa. Boleh dibacakan silakan agar memang ya masyarakat itu jadi lebih tahu. Jadi gunanya dengan adanya acara ini Pak, itu untuk lebih mengenalkan para calon kepada masyarakat ya, terutama memang masyarakat yang memang istilahnya tidak kurang menggali informasi, siapa tahu dengan melihat video ini itu bisa lebih tergali informasinya. Untuk visi bersatu untuk mewujudkan Desa Sadapaingan sebagai desa yang berkembang, beriman, berbudaya, sehat dan mandiri. Ya. Untuk misi, satu, mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih dan terbuka. Dua, mengoptimalkan kinerja perangkat desa dalam pelayanan kepada masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengedepankan kepentingan masyarakat. 3. Mewujudkan suasana aman, kondusif, serta bersinergi antara masyarakat dan pemerintahan desa dengan berasaskan musyawarah.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. 5. Mengoptimalkan kembali lembaga desa yang selama ini tidak berjalan. 6. Melanjutkan dan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat. 7. Peningkatan pelayanan dan prasarana kesehatan yang mudah dan terjangkau seperti pelayanan mobil ambulan dan optimalisasi posyandu. 8. Koordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan, dan lembaga sosial politik supaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang sosial, politik, budaya, olahraga, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Tapi itu Pak, ngomong-ngomong maaf nih, agak balik lagi ke awal sedikit Pak. Ya. Itu tiba-tiba Bapak kepikiran mencalonkan diri. Itu memang ada dorongan dari pihak luar atau dari pihak keluarga atau inisiatif Bapak sendiri? Inisiatif ya. Keluarga mendukung? Mendukung Luar sekali. biasa sekali. Kalau memang keluarga sudah mendukung, ya mudah-mudahan lancar. Kalau boleh saya tahu, seberapa percaya diri Bapak kalau semua warga desa Sadapengan kenal sama Bapak? 100%. 100%, Ya. pasti kenal ya Pak? Kenal, ya. Pasti kenal. Karena memang punya sound system ini ya. Yang punya daerah sound system itu siapa? Memang beliau lah, Pak Didin Komarudin. Lalu sebelum ke pertanyaan selanjutnya, tadi kalau nggak salah ada mau berencana untuk mengadakan ambulan desa. Ya. Itu salah satu program kerja Bapak. Ya, betul. Program ya kurang lebih 1 tahun udah punya itu. Oh, itu. Targetnya itu Target. ya. Iya. Program unggulan apa yang dikedepankan baik dalam bidang keagamaan, kepemudaan, kemasyarakatan, dan pembangunan? Di bidang agama terus mendorong masyarakat supaya terus bersilaturahmi di bidang keagamaan dan terus istilahnya melestarikan majelis taklim. Ya. Dan membantu sarana prasarana keagamaan bila ingin masyarakat dilaksanakan di ruang terbuka, siap membantu peralatan sistem sama tendanya gitu. Oh iya, seperti misalnya sholat Idul Fitri di lapangan Ya, seperti itu ya, ya, misalnya, betul. iya. Terus mungkin Seperti acara-acara besar seperti Maulud, Maulid Nabi ya, gitu ya. ya. Terus selanjutnya untuk di pembangunan. bidang pemuda, Ya, pemuda. di bidang kepemudaan membina, melatih cara kewirausahaan, keolahragaan, dan memberikan sarana prasarana untuk sementara mungkin perbaikan dulu sarana seperti lapangan sepak bola. Mungkin kedepannya kalau saya diberi amanah, kita membangun lapang futsal dan sebagainya gitu yang diperlukan oleh anak-anak muda untuk berolahraga. Dan pembangunan mungkin melanjutkan perbaikan jalan, membangun sarana-sarana keagamaan. Untuk pembangunan itu Pak, jadi perbaikan jalan gitu terus mungkin apalagi seperti saluran-saluran dan TPT-TPT yang istilahnya longsor gitu yang harus diperbaiki itu. Memang itu banyak PR di bidang pembangunan itu Pak ya. Betul. Banyak mungkin jadi perlu diperdalam lagi di dalam sektor pembangunan itu, karena memang pembangunan itu Pak ya, memang pembangunan itu biasanya seperti ini, daerah sini sudah dibangun, sudah mulai terjadi lagi yang harus diperbaiki seperti itu ya. Jadi memang itu harus tetap continue itu ya dalam memikirkan hal itu. Pak, jangan tegang-tegang, santai aja sambil ngopi. Ini memang kopi saya sendiri yang seduh, karena memang saya itu sebenarnya barista, cuman baristanya itu cuma sekedar pemilihan doang, pelatihan doang. Silakan Pak, ini Vietnam Drip kopinya, kopi asli dari kopi Sadapaingan. Boleh dicoba, ini Vietnam Drip, kopi murni robusta, sambil campur dengan susu. Memang itu standar Vietnam Drip itu memang kopi plus susu Pak. Silakan dicoba Pak, sambil diminum biar semakin santai suasananya. Kalau rekan saya memang tidak pernah ngopi Pak. Dia itu memang cukup melihat dirinya sendiri udah aja ngopi manis gitu ya.
Jadi ini salah satu produk UMKM Desa Sadapaingan. Ini kopi asli ya. Salah satu pemiliknya adalah warga sini juga. Ya. Ini dijual mungkin harganya 5.000, ada nggak sih? Oh, itu 25.000 Ah, kopi asli. 25.000. Iya. Terus ada lagi makanan ringannya? Lalu ini juga salah satu UMKM Desa Sadapaingan, ada makaroni diproduksi di rumah, Masih home industry ya? home industry. Jadi semuanya sepertinya masih home industry. Masih banyak. Dan juga ini legalitasnya dari Dinas Kesehatan sudah ada PIRT. Oh, jadi sudah cukup lengkap Iya. legalitasnya. Kalau ini madu namanya Poktan Saluyu. Ini juga salah satu UMKM Desa Ya, Sadapaingan. kelompok tani ini kayaknya Ya. itu namanya. Oke, selanjutnya Pak, saya untuk lebih mempersingkat waktu lagi ke pertanyaan selanjutnya. Pemerataan pembangunan Pak, dalam hal pemerataan pembangunan, langkah apa yang akan ditempuh agar pembangunan di Desa Sadapaingan itu merata Pak? Sering silaturahmi ke setiap daerah di kawasan Desa Sadapaingan, Ya. tentunya berkoordinasi dengan masyarakat setempat, gimana cara perbaikannya, solusinya gimana gitu. Jadi Istilahnya bermusyawarah dengan masyarakat setempat. bermusyawarah. Ya, terus survei mungkin Ya, Pak ya. survei langsung ke suatu tempat misalnya gitu. Oh, jadi itu rencananya nanti Bapak mau langsung turun ke lapangan Pak? Iya, iya. Tanpa diwakili orang lain Pak? Enggak lah. Enggak, mau langsung saja? Sadapaingan kecil gitu. Jadi bisa dijangkau Bisa ya Pak ya? dijangkau. Dari ujung timur Iya, sampai iya, ujung barat iya. bisa ya Pak? Jadi seringnya bersilaturahmi dalam setiap Jumatan kita bisa menyerap aspirasi masyarakat ya. Oh iya. Jadi mungkin kesempatannya itu tiap sholat Jumat Iya, gitu ya, bisa. keliling bergilir Iya, seperti iya, itu. iya. Kalau selain setiap sholat Jumat, apalagi nih kira-kira langkahnya supaya dekat dengan masyarakat? Kita mungkin suatu saat merekrut tokoh-tokoh masyarakat untuk membuat satu paguyuban. Ya. Nanti di situ kita istilahnya bermusyawarah Ya. gitu bersama tokoh-tokoh gimana supaya Sadapaingan ini berkembang maju ke depannya begitu. Oh iya. Jadi biarpun nanti ada masalah cepat teratasi Iya, seperti itu iya, ya. iya. Jadi banyak berkomunikasi dan silaturahmi Iya. dengan paguyuban yang Iya. Bapak bentuk nanti. Iya, iya. Lalu di Sadapaingan ini kan sumber daya alamnya tuh banyak sekali apa ya? Baik berupa pertanian ataupun perkebunan. Jika nanti terpilih, strategi apa yang akan diterapkan untuk memaksimalkan sumber daya alam? Sumber daya alam di Sadapaingan sangat bagus untuk pertama menjadikan lahan yang kosong menjadi lahan produktif. Ya. Contoh, kebetulan saya kan benar pisang nih. Pisang, ya, Iya. bos pisang. Kebutuhan pisang per bulan dibutuhkan 6 ton, Ya. paling sedikit. Ya. Ya. Itu satu bandar. Ya. Kalau 3 bandar udah 12 ton. 12 ton. Nah, kalau masyarakat Sadapaingan rajin menanam pisang di setiap lahan-lahan yang kosong, mungkin bisa dari Sadapaingan, nggak harus mencari ke desa-desa yang lain. Itu salah satu contoh menambah kesejahteraan lah, ekonomi. Dan yang kedua, sumber daya alam di Sadapaingan punya pemandangan yang bagus untuk dijadikan tempat wisata. Contohnya di Puncak Pasir Mindi. Oh iya, Nah, iya. itu salah satu tempat yang cocok lah Iya. untuk dibuat wisata. Oh itu jadi di Puncak Pasir Mindi itu memang aset yang belum Iya, tercover ya iya, Pak ya? iya, iya. Jadi itu Bapak punya target juga ke Iya, Pasir iya, Mindi itu, itu iya. untuk ditempatkan Menjadi tempat tempat wisata, wisata. pemandangan gitu Iya, ya. iya, iya. Ngomong-ngomong ini masalah pisang saya coba mau bertanya. Itu Bapak untuk saat ini mendapatkan pisang itu memang dari desa-desa lain gitu? Dari desa Cinyasak, dari desa Jagabaya, dan dari desa Nagara Jati. Kalau ada di Sadapaingan nggak harus keluar. Oh jadi memang kalau dari Sadapaingan sendiri itu Sedikit. sedikit? Kan berebutan. Oh rebutan. Dari Karangsumiar ada bandar, dari Cipendei juga ada bandar gitu. Jadi nggak kebagian. Oh, tapi ngomong-ngomong nih, Bapak nggak pernah gitu misalnya karena memang kebutuhan pisang itu sedang meningkat ya, Iya, meningkat iya. per bulan sampai 6 ton.
itu pernah nggak mencoba ngajak masyarakat, ayo mending nanam pisang aja, jualnya ke saya? Iya, sudah. Sudah. Iya. Tapi masyarakatnya nurut apa enggak? Belum. Jadi yang diutamakan pisang Ambon putih dan pisang Raja yang daya jualnya nggak terlalu rendah gitu. Iya. Masih kalau dia rendahnya paling 2.000 per kilo. Per kilo. Oh, Iya. itu memang pisang itu per kilo ya jatuhnya. Pisang yang lainnya kalau harga turun drastis gitu. Oh, tapi kalau yang itu bertahan. Bertahan lah. Pisang apa? Ambon? Ambon putih sama Ambon sama Raja Bulu Iya. dan tanduk Bagja. Iya, Pak. Tadi kan Bapak berbicara mengenai wisata alam nih. Nah, kira-kira bentuk promosinya seperti apa sih Pak? Supaya efektif dan efisien. Mungkin saya sudah bicarakan tadi, contohnya daerah Puncak Pasir Mindi kita bentuk suatu wisata, contohnya untuk tempat-tempat saung-saung untuk ngeliwat gitu ya, tempat camping, dan mungkin di situ harus ketersediaan air. Iya. Nah, gitu. Lalu supaya dikenal oleh orang, mungkin kan rencana besarnya, skala besarnya ingin yang mengetahui itu bukan masyarakat desa Sadapaingan aja ya, mau dari luar mungkin pengennya seperti itu. Nah, supaya orang lain tahu nih ada wisata di desa Sadapaingan itu seperti apa. Jadi biar terekspos keluar itu. Kalau diberi amanah nanti kita punya aparatur pemerintah, punya Karang Taruna, punya Ibu PKK, kita berbagi lah gitu di Facebook atau di Instagram, di YouTube bisa itu. Oh, jadi menyebarkan informasi lewat medsos gitu ya Pak? Iya, bisa. Ya, jadi biar memang, cepat berkembang. Ya, biar cepat. Jadi memang harus ada tim digital marketing di situ Pak. Selanjutnya, kalau tadi berbicara sumber daya alam, sekarang sumber daya manusianya nih Pak. Bagaimana sih memaksimalkan potensi sumber daya manusia baik dalam bidang olahraga, kesenian maupun bidang kreasi? Sedangkan kan sekarang kalau yang saya lihat yang sedang menonjolnya di bidang olahraga nih. Nah, betul. Supaya yang lainnya juga ikut menonjol merata seperti apa? Bila saya diberi amanah, saya akan mendorong untuk terus meningkatkan di bidang olahraga, meningkatkan semua bidang, bulu tangkis, tenis meja, dan memberikan sarana dan prasarana. Yang kedua di bidang seni dan budaya, Sadapaingan ini parem belum berkembang lagi. Jadi nanti dikembangkan lagi dan mungkin 1 bulan sekali kita pentas di balai desa gitulah. Biar kreasi-kreasi anak-anak muda berkembang itu istilahnya. Supaya hirup. Terus itu Pak, kalau misalnya ya di bidang olahraga saya mau mencoba penekanan di situ. Itu kan dinamikanya seperti ini. Sekarang kan voli lagi di Sadapaingan itu cukup dikenal ya. Keluar pun sampai dikenal, sampai diperhitungkan sekarang di tim olahraga bola voli Sadapaingan. Cuman itu suka ada kendala Pak. Kendalanya apa? Ketika memang orang itu sudah mulai bagus di polinya, sudah mulai terdidik bagus itu, dia itu bermasalah masalah kesejahteraan. Terus ada panggilan kerja, dia berangkat ke kota. Apakah ada trik untuk mencegah hal itu Pak? Ya, triknya mungkin memberi bantuan, istilahnya tip lah, insentif gitu. Buat pemain-pemain inti Sadapaingan itu. Jadi akan dipikirkan masalah kesejahteraannya gitu. Termasuk istilahnya berspoli di mana ini tipsnya. Iya itu. Mendorong, menyupport, membantu dananya, insya Allah lah. Tipsnya itu nyampe berapa nih per orang? Oh, itu rahasia nanti. Soalnya kalau tipsnya nggak bisa memenuhi per bulan, tetap aja berangkat nanti dia. Kan ini jadi sebagai nanti kan Karang Taruna ya. Kita di Karang Taruna itu harus ada istilahnya kewirausahaan. Nanti kita memfasilitasi, memberi istilahnya membantu perdanaannya, permodalannya, mau di bidang apa, mau di bidang jasa, mau di bidang usaha kreatif itu, industri kreatif itu.
Jadi gini Pak, menurut data di lapangan ya, karena memang saya sendiri ada pelaku Karang Taruna Pak. Saya itu ya cukup aktif lah di Karang Taruna. Itu seolah-olah sekarang itu Karang Taruna itu berjalan dan merayap-rayap sendiri. Ya betul. Bahkan kadang-kadang Pak, di satu sisi itu ya, kita ada kegiatan di luaran, Karang Taruna sampai-sampai minta-minta kayak pengemis Pak. Ya. Nah, untuk memenuhi hal itu karena berprestasi di luar itu membutuhkan biaya. Apakah Bapak akan menganggarkan biaya khusus per tahun atau per bulan dari desa Pak? Mungkin enggak per tahun, kalau buat pribadi ya gitu. Ya. Setiap mau main keluar desa gitu ya. Ya. Laporan lah langsung, istilahnya nanti dikasih kalau butuh nih alat transportasinya, Ya. kendaraannya Ada. gitulah Ya. istilahnya, dan uang jajan ada lah gitu. Oh, ada. Nah, itu ngomong-ngomong berencana dari uang pribadi atau dari Ya dari kas pribadi desa? juga boleh. Nanti lihat dulu gitulah. Lihat dulu. Lihat dulu Kondisi keuangan desa gitu. Oh, Kalau iya. dari pribadi siap insya Allah membantu, selalu siap ya dari pribadi. menyupport gitu. Ya. Tapi yang mudah-mudahan bisa mendukung gitu Ya, ya Pak ya. ya. Jadi ketika memberikan uang berapapun semoga jadi dukungan Ya, gitu ya. ya. Untuk Betul. prestasi Sedapaingan itu memang Mengharumkan nama baik mengharumkan Iya. nama baik Sedapaingan. Memang dalam hal mengharumkan nama baik Sedapaingan itu kita harus mengakui mau tidak mau tetap pakai biaya. Iya. Tidak hanya sekedar tenaga aja. Iya, betul. Selanjutnya nih Pak, mengenai meningkatkan kesadaran masyarakat. Soalnya kan di masyarakat Desa Sadapaingan mungkin sebagian ada yang belum mempunyai kesadaran untuk meningkatkan kebersihan di lingkungannya sendirilah minimal gitu Ya, ya, di rumahnya. Nah, kan banyak nih sampah-sampah gitu. Yang mungkin dibuangnya cuma ke sungai. Udah kalau di rumahnya kan beres, tapi kan di Yeah. sungai jadi numpuk ya Pak kalau lama-lama, dan banyak juga, bukan seorang dua orang. Nah, supaya masyarakat itu mempunyai kesadaran akan hal itu, bagaimana strategi yang akan Bapak terapkan jika terpilih nanti dalam hal pengolahan sampah? Strateginya satu dusun satu punya tempat bank sampah gitu Iya. ya. Bisa dijual, bisa didaur ulang Iya. gitu ya. Bisa dari ada sampah yang dibuat untuk pupuk organik bisa kan itu. Jadi istilahnya sarana dan prasarana untuk melayani sampah itu istilahnya, membuat tempat Ya. Ya, menjadi membuat pembuangan sementara gitu, Ya, ya. penampungan ya. Penampungan, mungkin ya. penampungan, bukan pembuangan. Jadi tiap dusun mau diadakan Ya, bank-bank sampah. bank seperti sampah itu. biar ya ada pemasukannya gitu lah istilahnya. Ya, jadi mungkin kalau yang sampah-sampah bisa dijual lagi, Ya, bisa, dijual gitu bisa ya. didaur ulang, Didaur ulang, oh, iya. bisa dibikin industri kreatif kan, dari contohnya dari bekas botol aqua gitu Iya. ya, Oh, bisa iya, gitu. betul ya. Memang sebenarnya kalau memang digali lebih dalam itu dari sampah-sampah itu bisa menghasilkan nilai ekonomis yang Iya, cukup iya. tinggi ya Pak Iya, ya. iya, iya. Seperti misalnya saya melihat ekonomi kreatif di Panumbangan Pak, itu namanya ekonomi kreatif Boboko itu mereka itu cari-cari plastik bekas itu Iya. Pak, dibikin layangannya itu nggak hanya sekedar diterbangin Pak, yang beli itu seperti dari dinas yang beli itu buat pajangan Pak, itu nilai ekonomisnya luar biasa sekali Pak seperti itu. Cuman memang di kita itu belum ada yang menggali ke hal-hal yang kreatif seperti itu, dari yang memang istilahnya nilainya itu nilai dari sampah itu nol menjadi nilai ekonomis yang sangat tinggi. Iya, iya. Nah, apakah Bapak berencana meniru seperti itu? Iya, betul. Nanti setiap dusun kalau bisa setiap blok punya itulah. Iya. Iya. Setiap blok punya tempat ini pengelolaan sampah gitu. Iya. Itu kan orang-orangnya itu Pak belum tentu mau. Itu yang paling sulit biasanya dari bagi-bagi tugas pemimpin itu. Iya. Orang-orang Jadi itu kita sulit dikreatif. mengasih solusi kesadaran lah buat masyarakat dan bisa membantu sedikit kesejahteraan itu dari hasilnya gitu. Berarti dari nanti ke situ turun lagi anggaran yang harus diperhitungkan Pak. Ya, ya. Karena memang tanpa anggaran tak bisa jalan. Ya.
Selanjutnya Pak, bagaimana agar BUMDes berkembang dan tidak jalan di tempat, dan bagaimana memajukan UMKM yang ada di Desa Sadapaingan sehingga daya beli masyarakat terhadap warung lokal itu tinggi. BUMDes belum berjalan. Iya. Pertama harus kita membentuk lagi struktur pengurusnya. Iya. Ya. Khususnya pengurusnya ini harus berjiwa istilahnya usaha lah gitu. Iya, iya. Dan ini untuk BUMDes, kalau di bidang usahanya mau di bidang jasa, seperti jasa itu pembuatan tenda bisa kan ya. Di bidang istilahnya menjadi agen gas Ya. bisa gitu ya. Ya. Dan ini untuk memajukan UMKM nanti antara si UMKM yang difasilitasi oleh BUMDes, permodalannya, sarananya gitu. Jadi si UMKM ini nanti kita apa itu istilahnya, saling membantu lah. Iya. Oh iya, nanti sampai pihak desa itu didorong. Iya, gitu. iya betul. Dan kalau bisa nih kan Sadapaingan ini punya jalan raya, Ya. kita bikin los-los gitu, Ya. los-los untuk menjual hasil UMKM yang ada di Desa Sadapaingan gitu. Apalagi nanti ada pembukaan itu di Gapura itu lahan terbuka hijau ya Pak, Ya, tempat ya. beristirahat. Nah, itu di situ bisa membuat los-los. Nanti dari UMKM dijual bisa ke BUMDes, Iya. BUMDes yang menjual gitu ya. Jadi saling membantu lah Ya, istilahnya. saling membantu. Iya, iya. Jadi harus ada sinergitas. Sinergi, di situ ya, Pak, ya. bersinergi gitu ya. Iya, betul. Ini selanjutnya adalah question of life ya Pak. Ini nggak ada jawaban yang benar dan yang salah, hanya pilih aja salah satunya. Yang pertama, sehat tidak punya apa-apa atau punya segalanya tapi sakit. Sehat. Sehat sehat tak punya apa-apa Ya, ya. ya, ya. Yang kedua, menyumbang atau disumbang. Menyumbang. Menyumbang. Yang ketiga, banyak bantuan atau COVID hilang. Covid hilang Jajan di Alfamart atau jajan di warung tetangga. di warung tetangga. UMKM maju atau BUMDes yang maju. UMKM Produk lokal atau produk bermerek. lokal, Pemuda atau sesepuh. pemuda, Olahraga atau rebahan. olahraga, Sepak bola atau bola voli. kedua-duanya. Satu aja Pak. Satu aja Pak ini. Sepak bola, Sepak bola. Kesenian lokal atau kesenian modern. lokal, Pembangunan maju atau pertanian yang maju. pembangunan, Desa biasa atau desa wisata. bisa tak? Desa agamis atau desa wisata. Agamis, Pemimpin yang jujur atau pemimpin yang soleh. jujur, Kepala desa atau kepala keluarga. kepala desa, Rakyat atau keluarga. rakyat, Ibu atau istri. ibu, Berwirausaha atau berpolitik. berwirausaha, Memimpin atau dipimpin. memimpin, Ini yang terakhir, janji atau realisasi. 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 Jadi gini Pak, saya tertarik tadi pada question of life Pak. Bapak itu lebih memilih masyarakat ketimbang keluarga. Iya betul. Kenapa seperti itu Pak? Sejak saya mau mendaftarkan, saya minta izin sama istri. Jadi istilahnya kalau saya diberi amanah, Iya. keluarga dikesampingkan. Otomatis saya memikirkan kepentingan masyarakat umum. Kepentingan masyarakat terlebih dahulu Iya. gitu, tapi bukan berarti mau membengkalikan keluarga ya. Iya betul Iya. ya. Cuman akan lebih ditekankan Yang ke masyarakat iya, dulu. iya dipentingkan itu. Tapi itu luar biasa. Walaupun memang beliau itu memang yang dipilih itu Iya. ya tadi masyarakat dulu ya. Itu bukan berarti memang mau membengkalikan keluarga. Tetap keluarga tetap jadi prioritas juga gitu. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin itu antara keluarga dan masyarakat itu memang sebenarnya sangat dekat sekali jaraknya Pak ya. Jadi bukan hal yang Kalau di berbeda. persentase mungkin keluarga jadi 50, masyarakat jadi 100 gitu. Andai Bapak nanti terpilih itu kan memang tujuannya Pak. Iya, betul. Semoga gitu terpilih. Andai Bapak tidak terpilih, andai ini Pak tidak terpilih, itu nanti Bapak akan menjadi oposisi pemerintahan atau akan tetap mendukung pemerintahan? Akan mendukung.
Tetap mendukung. Tetap mendukung. Walaupun Bapak Ya, tidak terpilih. secara besar hati saya siap kalah, siap menang. Gitu. Iya. Oh iya. Legowo lah istilahnya. Itu akan mendukung Mendukung atau mendukung akan pemerintahan. membiarkan? Mendukung pemerintahan supaya berkembang lah istilahnya dari berbagai bidang. Ya. Satu question of life, Pak. Ya. Kalah terhormat atau menang kontroversi? Kalah terhormat. Luar biasa sekali. Selanjutnya nih Pak, yang terakhir, Bapak boleh pesan khusus kepada masyarakat Desa Sadapaingan dalam Pilkades ini. Kameranya sebelah sini. Untuk Pilkades tahun 2022 ini, mari kita ciptakan Sadapaingan yang nyaman, aman, kondusif. Jadilah pemilih yang cerdas dan memilih pemimpin yang berkualitas. Itu saja. Itu saya cukup, Ya, Pak. cukup. Yakin tidak ada yang mau ditambahkan? Yakin? Yakin udah? Yakin? Luar biasa sekali. Jadi perlu saya sampaikan untuk semua penonton masyarakat, baik itu generasi muda ataupun senior di Sadapaingan, bahwa diadakannya acara wawancara ini adalah untuk lebih mengenalkan lagi para calon-calon kepala desa di Desa Sadapaingan agar kita jadi pemilih yang cerdas. Jadi tidak hanya sekedar memilih. Jadi pemilihan itu memang harus selalu dipertimbangkan matang-matang, bukan hanya sekedar memilih. Jadi ini adalah calonnya, seperti ini pembicaraannya, silakan dipilih secara sendiri-sendiri seperti itu, secara independen dan rahasia. Sesuai naluri hati sendiri. Sesuai naluri hati, ya betul sekali. Memang ini bijak sekali calon kita yang diwawancara nomor 2 ini, tapi nomor 2 ini bukan berarti mendapatkan nomor undian, karena memang nomor undian itu belum diundi ya. Dan nanti bisa semua saksikan di streaming, kita nanti akan mengadakan streaming untuk pengundian itu, Pak. Jadi tim-tim kreatif ini, Pak, tim-tim yang kreatif mendigitalisasi dokumentasi ini memang istilahnya kita bergerak begitu saja agar suasana pemilihan itu beda di Sadapaingan itu, Pak. Betul. Jadi tidak hanya sekedar seperti dulu-dulu, harus ada perubahan. Karena memangnya hampir 50% panitia itu yang muda, jadi harus ada perubahan gitu. Betul. Oke, mungkin sekian saja wawancara kita dengan calon kepala desa Sadapaingan, salah satu calon kepala desa Sadapaingan, Bapak Didin Komarudin. Terima kasih atas perhatian dari para penonton semua. Saya Henry dan rekan saya Destiani. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak.